Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kali ini mari kita mulai lagi mubahasah tafaquh fiddin. Kali ini masih membahas menanggapi pidatonya Profesor BS yang disampaikan di Mabes Polri. Di antaranya ada kalimat Jubaiden berulang-ulang. Kalimat itu menimbulkan pertanyaan. Lah kalau gitu apakah zikir tidak ada manfaatnya? Permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kemarin saya jagong-jagong lah sama teman saya. Ada salah satu di antara mereka bilang zaman sekarang apa masih ada jihad? Tidak ada jihad di Indonesia itu. Saya menanggapi dengan pelan-pelan. Itu katanya orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu, tentu tidak berbicara demikian. Saya jawab demikian. Untuk itu semoga pertemuan mubahasah kita kali ini bisa menjawab dua permasalahan itu. Untuk itu mari kita buka kitab Tafsir Munir. Kitab Tafsir Munir juz 2 Sohifah 374 sampai dengan Sohifah 375. Surat Sof berarti juz 28 pertengahan. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Bismillah awalahu wa akhirahu. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong kang padha iman, wahai orang-orang mukmin, hal adullukum ala tijarah, apakah engkau mau kalau saya tunjukkan ada tijarah? Tijarah itu dagang atau bisnis. Baina ahlil iman wa hadratillahi ta'ala. Bisnis ini hanya bisa dilakukan orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tijarah ini tunjikum min azabin alim, bisa menyelamatkan kamu semua wahai orang mukmin dari siksa neraka yang sangat pedih. Apa itu yang bisa saya jual ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau sekalian wahai orang-orang mukmin mau iman kepada Allah dan utusannya, yang bisa kita dagangkan, bisa kita jual kepada Allah. Nomor 1, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lah imannya ini apa? Cukup 1 menit, 2 menit, atau bagaimana? Diteruskan iman mudawamatil iman bihima. Iman ini harus mudawamah, harus
langsung selama hayat masih dikandung badan. Ketika nyawa keluar, kita pun harus tetap berpegangan iman, sebagaimana yang diterangkan pada hadis mamata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan yakin, ya'lamu tayakuna, ya'lamu yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Hadis ini saya ambil dari kitab Sahih Muslim juz 1 bab iman, Kitabul Iman. Nomor 1 yang bisa kita jual, iman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Nomor 2, dan jihad untuk meluhurkan agama Allah. Jangan salah paham, jihad di sini tidak sebagaimana yang dilakukan teroris itu. Kalau jihad mengangkat senjata bedil, bom, pistol, granat, meriam, itu di Indonesia tidak boleh. Jihad yang pakai senjata itu zaman sekarang memang tidak boleh. Karena apa? Karena kita warga Indonesia itu sudah ada perjanjian, sehingga tidak ada musuh karena sudah ada perjanjian pada saat membangun negara kita Indonesia. Jadi di Indonesia jelas tidak boleh jihad yang artinya mengangkat senjata pakai bedil, pistol, granat, itu enggak boleh. Kalau enggak percaya silakan cari di kitab manapun, pasti enggak ada. Lah jihadnya mari kita ngaji di sini, jihad yang diperbolehkan. Tujahiduna fi sabilillah ditafsiri oleh dalam kitab Tafsir Munir fi ta'ati, jihad dalam arti taat kepada Allah. Lah terus ibadah taat kepada Allah yang dikategorikan jihad di sini ibadah yang bagaimana? Diteruskan ayat, jihadnya bi amwalikum, dengan hartamu. Jihad dengan hartamu. Jihad dengan hartamu. Wa anfusikum, dan jihad dengan badanmu. Jihad dengan harta, juga jihad dengan badan. Lah, maksudnya jihad dengan harta dan jihad dengan badan itu teorinya bagaimana? Diterangkan dalam Tafsir Munir, jihadun fima bainahu wa baina nafsi. Jihad memerangi hawa nafsunya diri sendiri. Jihadun fima bainahu wa baina nafsi ay wa huwa qahrun nafsi wa man'uha 'anil lazzat wa syahawat al muharramat. Memaksa, atau bahasa yang enak, menundukkan, menjinakkan hati kita
agar tidak mengikuti hawa nafsu yang diharamkan agama. Itu termasuk jihad. Lah kategori jihad bi amwalikum wa anfusikum yang pertama ini menurut pendapat saya sesuai apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari pertempuran yang kecil pergi menuju pertempuran yang luar biasa besarnya. Padahal Rasulullah dan sahabatnya baru pulang dari pertempuran yang sangat dahsyat. Perang Badar dianggap perang kecil, Uhud dianggap perang kecil. Termasuk 10 November Surabaya menurut Rasulullah ya kecil itu. 5 hari Semarang, pertempuran 5 hari Semarang itu ya menurut Rasulullah kecil. Bandung Lautan Api, pertempuran Bandung Lautan Api itu menurut Rasulullah kecil. Kenapa? Karena musuhnya kelihatan. Musuhnya kelihatan, yaitu sesama manusia kelihatan. Yang itu musuh kelihatan itu dianggap jihadul asghar. Barangkali itu argumennya. Kemudian sahabat bertanya, lantas jihadul akbar itu jihad yang bagaimana ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, ai jihadun nafsi, perang melawan hati kita sendiri-sendiri. Itu jadi keterangan dalam tafsir Munir sama dengan dawuh Rasulullah tadi. Terus itu jihad yang pertama, jihadun nafsi. Nomor 2, jihad fima bainahu wa bainal khalqi, jihad antara diri sendiri dengan sesama makhluk ini, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah jihad antara diri sendiri dengan tetangga dan sebagainya itu bentuk jihadnya bagaimana? Diterangkan tarkut tom'i, meninggalkan mengharapkan pemberian sesuatu dari tetangga kita. Wasyafaqah warahmah alal khalqi, kita juga harus belas kasihan dengan sesama makhluknya Allah. Kita belas kasihan dengan sesama makhluknya Allah itu sudah masuk kategori jihad. Yang ketiga, jihadun fima bainahu wa bainad dunya, jihad antara kita, diri kita masing-masing, wa bainad dunya, di antara jihad dengan dunyo. Maksudnya piye? Mulane rungake lah. Wa huwal kasbu li zati ma'adihi, bekerja untuk mencari uang, mencari rizki, sedangkan rizkinya ditasarufkan untuk ibadah kita, ditasarufkan untuk biaya pendidikan anak kita, ditasarufkan untuk kemajuan agama kita, ditasarufkan untuk kemajuan negara kita dan sebagainya. Itu masuk kategori jihad.
Zalikum khairul lakum. Untuk itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad yang ada 3 tersebut, jihad yang 3 menggunakan badan kita, menggunakan harta benda kita. Zalikum khairul lakum. Demikian itu lebih baik untukmu. Lebih baik dibanding apa? Min antattabi'u ahwa'akum, dibanding kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri-sendiri. Iman, jihad dianggap lebih baik dibanding ke mengikuti hawa nafsu. Ngono kuwi ing kuntum la ta'lamun, ing kuntum ta'lamun, nek kowe reti. Lah nek kowe kok ora reti, yo ngono kuwi dianggap mubazirke barang wong kanggo tuku minuman wae enake pol. Nek la ta'lamun, nek ta'lamun mesti iman dan jihad itu khairul lakum. Lantas jihad sing model ngene iki nek dipandang koyoke kok gampang men. Padahal ini jelas berat, nanti saya terangkan, jangan pulang dulu. Apa ya dikasih upah atau dibeli Allah dengan harga yang sebanding dengan jihad asghar. Di sini diterangkan yaufir lakum dzunubakum, dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kamu dimasukkan surganya Allah, enggak surganya Dajjal, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di surga itu di bawahnya mengalir bengawan, mengalir sungai yang indah wa masakin thayyibah, rumah gedung yang mewah, fi jannat, di dalam surga, fi jannati adnin, di dalam surga Aden. Zalikal fauzul azim, orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah, orang yang mendapatkan surganya Allah itu sudah keberhasilan yang luar biasa. Makanya mari kita jihad, ya, mari kita jihad, kita kumpulkan segala kemampuan kita untuk jihad. Lah barangkali ini barangkali ini menjawab ucapannya teman saya tadi di Indonesia atau di sini, sekarang tidak ada jihad. Itu berarti yang bicara itu belum mempelajari ayat hal adullukum ala tijaratin hal adullukum ala tijaratin tunjikum, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul azim. Barangkali yang berbicara sekarang tidak ada jihad, orang itu tidak mempelajari atau belum mempelajari ayat ini. Yang pertama, sudah kita ketahui kita mempunyai tugas atau mempunyai musuh dalam selimut, yaitu hati kita sendiri-sendiri. Musuh
kita apa hanya itu? Masih ada lagi. Coba kita buka Tafsir Munir juz 1, Tafsir Munir juz 1 halaman 442 sampai 444. Surat Al-Hijr ayat mulai 26 sampai 43, ayat 26 sampai 43. Mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min sulsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Kalau kita fahami kesimpulannya ayat tersebut, Allah menciptakan Adam min sulsalim min hama'im masnun, dari tanah liat yang diempleng-empleng dibentuk fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akhirnya menjadi Adam. Allah tidak hanya membuat Adam, menciptakan Adam, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah juga menciptakan al-jannah. Al-jannah itu abul jinni, mbae bapake jin. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan jin. Jin diciptakan Allah min naris samum, dari api yang membara, yang sangat panas. Sampai di sini saya terangkan dulu tentang jin. Jin itu ada yang Islam percaya, ada yang kafir. Lah yang kafir itu disebut syaitan, ya. Saya ulangi, jin itu ada dua. Yang satu masuk Islam, yang kedua kafir. Jin yang kafir disebut syaiton, minasyaitonir rajim. Syaiton itu berarti anake jin sing kafir. Terbuat dari apa yang syaiton itu? Min naris samum. Kemudian dalam surat Baqarah dulu diterangkan wa 'allama adamal asma'a kullaha al-ayah. Di antara makhluknya Allah, Adam sama jin, itu yang dikasih ilmu yang Adam. Lah Allah dawuh, kapan kok duwe ilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kapan ana wong mukmin duwe ngilmu, mesti derajate diangkat. Mulakno kowe cung, nek pengen mulya ya ngaji ya sing sregep. Lanjutannya
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Malaikat makhluknya Allah sing ruhani didhawuhi Allah menghormati makhluknya Allah sing duwe ilmu. Malaikat sujud semua. Nah, berarti sampai ayat ini bisa disimpulkan makhluknya Allah mau ana malaikat, ana jin, ana Adam. Sing dikei ilmu sing Adam. Krana sing pinter Adam maka sing hurung pinter ya dikon menghormati sing pinter. Masuk akal ora iki? Ya masuk akal kanggone wong sing gelem berpikir. Malaikat gelem sujud kabeh dalam arti memuliakan Adam. Illa iblis, kejaba iblis. Iblis emoh aba ayyakuna ma'asajidin. Ditanya Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Loh, kamu kok enggak mau menghormati Adam, ada apa? Matur, qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min sulsulin min hama'in masnun. Wah, saya enggak mau kalau disuruh menghormati Adam. Adam kamu buat dari tanah liat kok. Sedangkan saya nurani. Nek menurut Profesor BS, iblis dianggap minari samum. Nek menurut pemahaman saya, yang minari samum itu setan. Nah, iblis termasuk golongan malaikat, berarti ruhani. Itu barangkali sedikit perbedaan ya. Berarti iblis penyebabnya apa kok dilaknati? Karena sombong. Untuk itu nanti barangkali kita bahas ya, termasuk sombong itu yang harus kita perangi. Bangsa iblis nolak karo dawuhe Allah. Nek ngono fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau gitu kamu harus keluar dari organisasi malaikat. Harus. Jadi zaman biyen ternyata sudah ada organisasi. Kamu harus keluar dari organisasi malaikat dan kamu marjumin. Marjumin maksudnya tidak mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Kamu juga mendapat laknatku sampai datangnya hari kiamat. Ngono kata isih ngomong neh. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lho, iki berarti wis sombonge wis tenanan. Kalau gitu ya Allah, serantekke aku. Ojo mok pateni sik ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat bersama putra keturunannya Adam yang terakhir. Persyaratannya njauh syarat kuwi. Qala fa innaka minal munzirin. Allah nurutilah nek syaratmu kuwi wis gampang ya wis. Ente minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Isih matur maneh, qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, selama saya hidup di dunia, saya akan menjerumuskan Bani Adam semuanya. Dijawab Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan.
inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Lu hamba-hambaku yang menguasai tidak kamu, tetap saya Allah Subhanahu wa taala, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali Bani Adam yang mengikuti yang lacut, tidak mau mengikuti syariat Allah, akhirnya iso mok tundukke dadi pengikutmu. Ya nek ngoten illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Nah, sampai pelajaran ini bisa kita simpulkan, berarti kita harus iman, harus jihad. Jihad tadi ada 3. Terus ada tambahan lagi musuh kita, yaitu iblis dan setan. Taruhlah iblis dan setan itu satu kelompok. Iblis. Setelah kita tahu musuh kita fi jihadil akbar, ternyata iblis setan yang bisa terbang kemana-mana. Ditambah kita ingat keterangan jumlah mereka, nek dibandingke Bani Adam itu 1/10 iblis dan setan. Kalau demikian kita per orang berarti lawane 1/10. Padahal dek nene iso mabur awake dhewe, sing iso mabur sing tengah tok klepar-klepur nek bengi. Sing iso mabur kuwi tok, liyane gak iso. Ngemulakno Rasulullah benar apa tidak mengatakan jihadul akbar melawan iblis dan setan? Oh, ternyata benar, sahabat, masuk akal. Setelah kita tahu musuh kita, maka mari kita nyusun strategi. Wong mau perang tentunya nyusun strategi. Ya, mari kita nyusun strategi. Strateginya apa? Pada saat kita bertempur melawan musuh kita, yaitu iblis dan wadya bolone setan, juga melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita kita susun strategi. Apa? Yang keras lah. Oh, jenengan cah di wong desa tamatan SD kok ngarep-arep nyusun strategi melawan iblis atau strategi dalam pertempuran jihadul akbar. Ojo wani-wani karo aku senajan wong desa tamatan SD tapi selerane selera profesor. Ojo kaya profesor sing kono kae, profesor bahase iman niku mono. Nek ning desaku pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 madrasah ibtida, iya berarti profesor kok bahas pelajaran tidak jenakane profesor rasa SD. Kalau saya wong bahas strategi perang berarti orang desa tamatan SD tapi selera utawa rasa profesor. Ya benar enggak? Untuk itu strateginya apa? Tadi musuh kita nafsu kita
sendiri-sendiri. Nomor 2 iblis. Sekarang mau perang tentu harus mengetahui kelebihan kelemahan musuh, juga harus jujur harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kekurangan diri sendiri ditutup, terus mencari bekal untuk melawan musuh. Lah terus kenapa harus mengetahui kelebihan lawan? Ngono ya. Kelemahan lawan, kelebihannya lawan opo? Mari kita hindari. Kita mengambil yang kelemahan lawan, itu namanya strategi ya bro. Jadi dengan profesor kok masalah keiman iku jenenge profesor sing rasa SD. Lah wong aku bahas strategi perang katek perangnya jihadul akbar, berarti SD rasa profesor. Ini rodok meloto sithik-sithik lah. Setelah kita tahu, mari kita tengok keterangan dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Matnil Burdah pada halaman 12. Di sana diterangkan wan nafsu kadifli intuhmilhu syamba'ala hubbir radha'i wa intaftimhu yang fatimi. Sebelumnya kita pelajari sarahnya dulu. Wa'lam anna nafsa latifah robbaniyah. Ternyata nafsu itu lembut robbani, yang sifatnya Allah lah yang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kemudian wahia ar-ruh qabla ta'alluqiha bil jasad. Nafsu disebut nafsu ketika roh sudah bersemayam, sudah bertempat tinggal di tubuh kita. Sebelum bertempat tinggal di tubuh kita disebut roh bertempat di alam roh itu ya haula hadratil malikil qudus sana di alam roh. Enak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mendahului roh untuk bersemayam, untuk bertempat di tubuhnya. Roh sudah merasa enak di alam roh sebabnya cedak karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa penghalang iki tiba-tiba dikok ning jasate menungso timbul rasa ghirah. Rasa apa? Ghirah sifat cemburune muncul. Berhubung sifat cemburune muncul, mestine kudu ana sing ngelekake. Ihtajat ila mudzakir, butuh wong sing didik. Krana apa kok butuh zikir? Krana zikir kuwi fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Sampai di sini kita simpulkan, musuh kita yang pertama mau roh hawa nafsu kita sendiri. Jadi nafsu dalam keterangan surat Sof tadi itu nafsu ya roh kita. Jadi roh itu sebelum
sebelum masuk ke tubuh kita itu disebut roh, setelah masuk disebut nafsu, setelah masuk ning tubuhe menungso disebut nafsu. Krono nafsu akhirnya mempunyai keinginan yang model-model ghiroh tadi. Karena apa kok timbul ghiroh? Asale penak haula hadratil malikil kudus ning alam roh, dikok ning alam dunya, mulakno timbul ghiroh dan sebagainya. Karena timbul ghiroh maka kita butuh apa muzakir yang selalu mengingatkan. Terus kalau iblis tadi sudah saya singgung, iblis dari organisasi malaikat mempunyai teman dari anak cucunya jin yang apa? Anak cucunya jin yang kafir disebut setan. Lah setan kuwi minaris samum berarti panas. Sekarang menghadapi nafsu kita sendiri. Nafsu ketika jumpa dengan apa ya? Ketika jumpa dengan setan maka akhirnya timbul panas. Ngoten nggih, krana setan itu minarisa samum. Oh, ngono nek ngono. Yo ayo digebyur banyu. Syariate Islam ora trimo njegur tok tapi pakai wudu. Oh iya yo, mulane ngaji yo kene ra ketang SD ngerti wong SD-ne SD rasa profesor. Jadi karena panas karena terkena setan dari narisa samum, harus didinginkan. Teori ini Kanjeng Nabi mendinginkan dengan wudu. Masuk akal ra ajaran Kanjeng Nabi? Masuk akal. Yang kedua, mari kita tengok apa tafsir Munir juz 1 surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kita tengok rahasianya. Kalimat yang diajarkan Allah, ya, kalimat yang diajarkan Allah terhadap Nabi Adam untuk melawan iblis dan setan ketika nanti akan turun di dunia itu apa? Ayo kita gali. Nanti kita gunakan senjata untuk melawan iblis dan setan. Kita buka. Alhamdulillah ini sudah ketemu. Di sana qala Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, innaha la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. Jangan ngantuk loh ya, nanti ada yang ketinggalan ini pumpung dapat ijazah yang sanadnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala gak bain. Krana apa kok dikai senjata sing ampuh? Krana mungsuhe iblis karo setan karo hawa nafsu. Ngoten nggih. Oh ya, tak baleni tapi dirungokke. Bila perlu catet kejaba ning ati, ya dicatet ning kertas. Qayyid suyudaka bihablil wathiqah. La
ilaha illa anta subhanak wa bihamdik amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanak wa bihamdik amiltu su'a wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanak wa bihamdika amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli innaka antat tawwabur rahim. Itu kalimat yang diajarkan Allah untuk Nabi Adam. Apa? Jangan gremengi Nabi Adam kamu. Iku mbahmu lho ya. Lah iya mbah, tapi kok wis enak-enak ning swarga kathek ndadak mangan khuldi. Lah akhire awake dhewe ya ning donya. Piye jawabku ngadepi wong pokrol kaya kowe ngono? Iku Nabi sayyiatil abror hasanatil muqarrabin. Akalmu profesor akal SD, selera SD apa SD selera profesor? Dululah, nanti barangkali lain kesempatan kita bahas. Yang jelas kita tidak boleh menyalahkan Nabiullah Adam alaihi salam, karena itu termasuk sayyiatil abror hasanatil muqarrabin. Kalau enggak gitu, besok kalau kita masuk surga belum pernah mengalami pahitnya kehidupan, ya terasa berbeda kalau kita merasa pahitnya kehidupan terus masuk surga. Betapa nikmatnya, dahaganya orang puasa ketika masuk waktu maghrib, kemudian minum, makan, buka puasa, betapa nikmatnya. Jadi jangan ngelek-ngelek Nabiullah Adam alaihi salam. Kamu itu sayyiatil abror hasanatil muqarrabin. Kemudian saya lanjutkan lagi. Berarti kita ingat doa yang zikir yang dilakukan oleh Nabi Yunus ya. Nabi Yunus pada saat dicaploki ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang. Upama kok Nabiullah Yunus alaihi salam enggak wiridan itu, tidak dikeluarkan dari perut ikan. Tapi karena wiridan itu, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Sing wis dicaplok ikan yang sebesar itu saja kita bisa menang. Berarti wiridan doa itu juga doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wiridan itu diperbanyak juga. Jadi tentang wiridan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin,
itu doanya Nabi Adam, termasuk kalimah sing fatalaqo Adamu min rabbih kalimat. Terus juga ini saya yang syak nanti kamu cari takbirnya. Rabbana zalamna ini yang dibaca Nabi Yunus. Nabi Yunus membaca Rabbana zalamna anfusana apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang saya yakin saat ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini zikir atau doae Nabi Zinnun. Nabi Zinnun itu saya yakin. Mung yang Nabi Yunus cari anu ya takbirnya nanti. Nah, saya enggak berani mengatakan jadi kalau saya lupa saya tidak malu mengatakan lupa. Wong tidak wong apa orang ngakui lupa lho. Wong yusamal insan linisya nihi kok. Oh aku kuwi diarani insan kuwi krana ya akeh laline. Lah ngaku akeh laline ya gak usah isin daripada ngomong salah. Kita ingat lagi sejarah sahabate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi narik zakat. Pajak PBB maksudnya iki wayahe oleh opah pungut iki. Alhamdulillah. Ya zakat zamane Rasulullah dana yang bisa digunakan untuk memajukan agama dan negara itu zakat maupun mensejahterakan warganya itu zakat dan ghanimah, harta ghanimah. Pada saat itu ditaruh di rumah hasil tarian zakat pada hari pertama, malamnya diambil orang. Hari kedua narik lagi, malamnya diambil orang. Sahabat yang menjadi bendara PBB, bendara zakat, merenung bagaimana ini kalau kehilangan terus, wah nanti saya tekor. Akhirnya ditirakati. Malam ketiga bendara pokok PBB lagi, bendara zakat tirakat. Alhamdulillah ketemu. Malinge dicekel. Ditakoki lho kowe sapa? Kula jin. Lho kok wani-wanine njiko bondo zakat? Lah jenengan gleh-glehke ora jenengan kunci. Lho wis tak kunci lawangku. Lawange jenengan kunci niku rek nggunakake kunci sing kanggo mbukake menungso. Nek kunci sing kanggo penghalang kula mboten niku. Lah carane piye? Carane kowe nek gelem duduhke tak culke, nek ora gelem tak pateni kowe. Akhire diduduhake rahasiane. Nek pengin bondone jenengan odaki langan tak jiko, engko nek setiap dalu jenengan maos ayat kursi ngapusi pura mboten saestu. Awas nek ngapusi lho ya. Mboten kula mboten ngapusi. Saestu pokoke jenengan pageri ngangge ayat kursi. Ya wis kowe wis ngijazai aku, wis kowe tak culke, wis kono lunga. Oh. Iki nek ning desaku ora diarani jin, diarani apa tuyul. Kira-kira sahabat mau weluk ora? Weluk. Kok iso muni weluk? Tin. Kok ora weluk piye iso nyekel jin kok piye? Akhire
sing sowan ning ngarsane Rasulullah matur napa wontene niku leres napa mboten ya Rasulullah khusus kedadian iki jin sing ijazahi kowe maca ayat kursi iku bener ketika Rasulullah ngendikan iku bener maka ijazah jin terhadap sahabat yang menjadi bendahara PBB lagi yang menjadi bendahara zakat tadi itu dinamakan hadis takri bisa digunakan enggak ya bisa wong sudah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kecuali zikir yang sudah sampaikan saya tadi, tentunya zikir Allah 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 Allah, terus juga zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Begitu juga membaca Al-Quran. Tidak hanya itu, sallu alaihi wasallimu taslima, membaca sholawat. Coba kita ingat pengakuannya Al-Imam Al-Allamah Muhammad Al-Busiri, sing terkenal kalian Imam Busiri, ana ing burdae sing terkenal, wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairamul tazimi. Pengakuannya Imam Busiri, wa munzu alzamtu afkari madaihahu, selama fikiranku, hatiku madaih, memuji menyanjung Rasulullah, wajadtuhu li kholasi, aku menemukan jalan keluar, aku menemukan jalan keluar, aku menemukan keberhasilan. Yakinlah itu, jangan ragu-ragu sama sekali. Jenengan maupun duwe dalil kathah, dalil tentang zikir. Dalil tentang zikir itu kata diantarane tadi yang sudah saya sampaikan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, zikir bermanfaat terhadap orang mukmin. Terus untuk menjinakkan hati kita yang tadi sudah saya singgung, kecuali dengan wudu, ala bizikrillahi tadma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir Allah, hanya dengan zikir Allah hati bisa tenteram. Ingat lagi, alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin ketika diingatkan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, atine aduh enak
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Untuk itu fadhkuruni, zikiro kamu semuanya, zikirohi wong mukmin. Ojo terpengaruh karo omongane wong sing ngaco-ngaco iku, omong propaganda sing melemahkan iman kita, ra usah digugu. Nek kowe gelem zikir ning ingsun Allah, azkurkum, ingsun Allah akan zikir kepadamu. Kita tidak usah berpikir bagaimana caranya Allah zikir kepada kita, itu urusannya Allah. Akal kita tidak, barangkali belum mampu. Lah terus zikire berapa kali? Maka kita tengok di surat Jumu'ah, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikiro kepada Allah sebanyak mungkin, semoga kita tuflihun, bejo mulai dunya ila liqa'illah sampai sowan ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, untuk melawan musuh kita dalam jihadul akbar, kita kecuali harus suci wudu ini untuk menanggulangi setan yang karakternya minarisa samum, jaga suci mudawamatil wudu. Di antaranya lagi untuk zikir. Alat yang berikutnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara kita yang thariqah qadiriyah, zikir la ilaha illallah. Lanjutkan Naksabandiyah Khalidiyah, Allah Allah Allah. Lanjutkan Muhibbi Habib Syekh, sholawatan yang begitu merdunya. Lanjutkan saudara kita yang wiridannya qiraatul Quran, lanjutkan sampai kapan hati kita tenang. Setelah hati kita tenang, apa berhenti? Tidak, lanjutkan. Setelah tenang, melanjutkan itu untuk syukur kepada Allah. Setelah syukur kepada Allah, maka apa? Janjine Allah, fadhkuruni azkurkum. Lah ten mriki niki aku eling mau Profesor BS. Zikir gak ono manfaate, gak ono faedah. Iki nuduhake profesor tapi pengalaman SD. Lu mosok arep perang senjatane ditinggal ning omah, yaiku jenakane lunga ning medan perang ora nggawa senjata. Lunga ning medan perang ora nggawa senjata, iku jenakane bunuh diri ngendat. Ngono ya Sor Profesor BS. Untuk itu saya abuk dek nenek senajan profesor OTS di luwung ngarep perang senjatane gua senjatane ditinggal ning omah. Nek pengen reti tak dudoi nek profesor itu berakal SD.
beliau suatu ketika jelasake Imam Bukhari. Beliau mengakui Imam Bukhari hafal hadis 600 ribu. Kemudian menjelaskan hadis 600 ribu ini diteliti dalam jangka waktu 16 tahun. Diteliti jangka waktu 16 tahun. Terus akhirnya wong akal SD tentunya pola pikire 600 ribu dibagi 16, hasilnya dibagi 12. 600 ribu dibagi 16 berarti 16 tahun. Akhirnya dibagi per tahun. 16 dibagi per tahun. Setelah ketemu per tahun dapat berapa? Per tahun dibagi 12 bulan. Akhirnya 12 bulan itu per bulannya dapat berapa? Akhirnya dibagi dalam jangka 1 minggu. 1 minggu akhirnya dibagi per hari dalam jangka waktu sehari menurut profesor per seperempat jam 15 menit sekitar mendapat satu hadis membutuhkan waktu 15 menit. Terus beliau bertanya, lah apa tidak ada naik unta, tidak ada tidur, tidak ada makan dan sebagainya. Loh, apa masuk akal? Maka di sini saya menjawab, kalau memahami Imam Bukhari hafal 600 ribu, kita bayangkan itu otaknya otak komputer apa otak anak SD? Lah, menurut pemahaman saya, profesor tidak, cara istilah iki, gak percaya ono hadis 600 ribu diteliti hanya membutuhkan waktu 16 tahun. Itu tidak percaya kalau menggunakan otaknya anak SD utawa otaknya profesor, tapi yang berakal SD juga masuk akal nek 600 ribu diteliti jangka waktu 16 tahun. Enggak mungkin bisa kalau akalnya Imam Bukhari akale podo karo akale Profesor BS. Lah akale Imam Bukhari itu wah, kalau hidupnya zaman sekarang ya berarti paling cerdas wong sak dunya. Ora namung ngungkuli Profesor BS. Profesor BS apale hadis karah piro? Wis tak tantang wis piro Prof apalmu? Ngantek ngenyek akale Imam Bukhari, kowe mbayangke kaya akalmu. Lah terus carane Imam Bukhari piye? Lah wong cerdas, akal komputer katek, programe Excel. Sak tutulan mesti langsung metu kabeh sing apik kumpul apik, sing elek kumpul elek
wedi soale akale Imam Bukhari akal komputer ndadak nggawa program Excel iki bener ora? Ayo iki nuduhake keeskalane profesor terhadap penelitiane Imam Bukhari menunjukkan besar kecilnya otaknya profesor. Yo ngaku perah prof. Lo aku iso neliti ngene, berarti sekalipun saya warga desa, pendidikan SD barangkali cah SD tapi rasa profesor. Lah wong iso nyusun strategi untuk menghadapi jihadul akbar barang kok. Lah nek profesor untuk menghadapi jihadul akbar senjatane tinggal ning omah. Iki nek ngono profesor ngerasa pendidikannya profesor tapi rasane rasa SD. Ana pura ngono kuwi? Ana contone. Jenengan duwe mempunyai pohon mangga. Ada ranting yang buahnya besar, kelihatannya besar. Ada ranting yang buahnya kelihatannya kecil. Katek wong arep ngunduh mesti ngeti sing gedhe dhisik. Oh nek ngono aku milih sing gedhe kae. Diji kok dhisik. Sing kuwi cilik gak usah kuwi cilik. Paling kok nek didol dak payu. Akhirnya sing gedhe didikok dhisik padahal belum masak. Karena belum masak akhirnya rasane yo kecut sor, rasane kecut. Lah sing cilik wong ketoke kesio-sio ora didikok-dikok akhirnya mateng wit masak rasane manis. Manis alhamdulillah. Itu semua maaf Prof. Itu cara bahasa santrine gasak-gasakan. Ketika kita pada waktu di pondok sering mengadakan musyawarah, basul mauqufah, basul masail dan sebagainya, itu untuk agar kita semangat sering gasak-gasakan. Dan ini niat saya ya demikian, bukan menghina profesor karena Rasulullah tidak mengajarkan saling menghina, tidak. Terus sekalipun saya tidak ada niatan menghina, kalau profesor merasa tidak enak hati, sungguh Prof, keluar dari hati ya, saya yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi karena saya sudah mengakui saudara profesor, baik saudara sebangsa setanah air, saudara sedarah, sama-sama cucunya Nabi Adam. KTP profesor dengan saya juga saudara seiman. Untuk itu saya juga mohon sekali lagi Prof, kiranya profesor tetap berkenan berdoa yang diajarkan Allah dalam surat Mumtahanah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka ra'ufur rahim. Untuk kaum muslimin, begitu juga awak saya sendiri, selalu ingat unzur maqul wala tanzur mangqul. Seraya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, ghafarallahu lana dzunubana wa satara uyubana wa hadana lil iman wal islam.
wa adamana imanana ila liqa'ika ya Allah wa adkhilna ya Allah jannataka daron na'im wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.